Judulnya, kenapa doaku kok enggak kabul-kabul, gitu ya. Yang pertama, kita yang nanya seperti itu adalah orang yang kurang ajar. Waduh, Habib kok gitu sih? Lah, Allah udah bilang ud'uni astajib lakum. Panggil aku, doa itu artinya panggilan. Panggil aku jawab panggilanmu. Rasul juga sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian dan hendaknya kalian itu yakin doa kalian diijabahi, dijawab, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah sudah bilang saya jawab, Rasul bilang yakinlah kabul. Terus kita masih ngomong kok gak kabul-kabul ya, berarti kurang ajar gak itu? Nah ini, kalau kita mengatakan kok gak kabul ya, kapan toh kabulnya? Itu kita kurang ajar karena kita lagi memprotes Allah. Protes sama Allah. Bahkan ada sedikit mendikte Allah. Seakan-akan ngomong begini loh, aku ini Tuhannya loh, jadi ya nurut toh gitu loh. Kurang ajar loh. Masa Allah suruh nurut sama kita? Masa Allah suruh sesuai dengan kepala kita, sakarepnya kita? Kan ya tidak, namanya hamba itu nurut sama Allah. Suruh doa, doa. Suruh percaya, percaya. Suruh yakin, yakin. Dah, kalau udah doa, percaya, yakin, mestinya hatinya apa? Tenang. Kalau kata orang Solo, tenang no pikirmu. Jadi yang menyebabkan doamu, doaku, doa kita enggak kabul, kalau kita habis doa, ngomong, saya udah doa, tapi enggak kabul. Sudah batal, itu enggak kabul, salahnya sendiri. Kamu prasangka buruk sama Allah, kamu bilang Allah enggak ngabulkan doamu, ya sudah, sebetulnya kabul. Gara-gara kamu ngomong begitu, batal. Kalau Allah udah bilang kamu minta pasti aku jawab, ya udah toh seneng toh dijawab sama Allah. Jadi nanti kalau doa tuh sama rodok gaya titik. Besok pagi tuh malam tahajud, pagi sumringah. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsm. Seorang hamba itu pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikabulkan selama tidak berdoa yang mengandung dosa. Au qati'atir rahim, doa yang mengandung memutuskan tali silaturahim. Malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat pun nanya, wamal istijal? Ya Rasulullah, mal istijal? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li fayastahsiru 'inda dzalik wa yad'ud du'a. Nah, ini yang terjadi sekarang. Yang namanya tergesa-gesa itu orang yang berdoa ngomong qad da'autu, saya sudah doa tapi enggak kabul. Saya udah doa tapi enggak kabul. Akhirnya orangnya jadi gelo, nyesel. Kok enggak kabul ya, kok enggak kabul. Terus malas berdoa, terus meninggalkan doa. Ini banyak kasus. Maka istiqomahlah dalam berdoa. Saya tiap habis sholat, di antara doa saya, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu yang awal doa minta rezeki, yang akhirnya doa minta lunas hutang. Setelah itu saya nggak mau mikir. Usaha gerak, saya nggak akan ngomong kok nggak hasil ya, itu nggak akan kabul kalau begitu. Kalau saya udah minta, saya yakin kabul. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang warga di zamannya, wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, kapan saya tahu kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau lisanmu sudah digerakkan untuk meminta berarti sudah dikabulkan.
Lah yang menggerakkan lisanmu untuk minta siapa? Allah. Berarti Allah mau ngasih. Allah mau ngasih. Jangan kemudian kamu batalkan dengan kalimat kok enggak kabul ya, kok enggak kabul ya. Lah ini loh bahayanya luar biasa. Jadi intinya menjawab semua pertanyaan teman-teman yang nanya urusan tadi itu, tenang no hatimu, tenang no pikirmu, ya lanjutkan hidupmu, selesai. Masalahnya saya itu tidak melihat hidup susah. Nah kalau ada orang melihat hidup susah itu, terus saya mau jawabnya gimana? Jelas semuanya? Jadi hidup itu mudah atau susah? Mudah. Loh penyelesaiannya tinggal sama yang punya hidup kok angel. Bereskan urusan kita sama Allah, beres urusan kita dengan selain Allah. Selesai. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam. Syukron Bib. Bodoh-bodoh. Saya sebelumnya terlalu berpikir jauh, sering berangan-angan tentang masa depan, apakah masa depan saya baik atau buruk. Tapi ternyata apa yang saya rasakan sekarang sudah nikmat yang luar biasa. Tanpa saya sadari banyak doa saya yang kabul, doa yang dulu-dulu pernah saya doakan. Terima kasih Bib, setelah melihat kajian Habib saya lebih sadar akan mensyukuri dan menikmati nikmat yang saya rasakan sekarang. Alhamdulillah. Ya. Satu dari sekian miliar orang yang sadar. Beb, apa manfaat dari sholawat A, sholawat B? Ya Allah, ya Rabbi. Saya tuh masih bingung sama orang yang nanya, apa manfaat sholawat ini, apa manfaat sholawat ini, apa manfaat sholawat ini. Apakah setelah sabda Nabi SAW, siapa bersolawat kepada satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali, kurang cukup. Mikir didik. Nah kalau sudah kamu disolawati Allah 10 kali itu jadinya apa gitu loh ya. Wes, gak usah tanya manfaat yang lain. Masa masih kurang cukup. Allah bilang, aku bersolawat kepada orang yang solawat kepadamu sekali, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Pol loh ya, pol. Cuman ya gak paham-paham kita ini. Beb, gimana cara yang baik mengingatkan orang tua ketika orang tua ngomongin orang lain. Oh orang tua ghibah, ya asik ini. Ini ibu-ibu makanya hati-hati kalau ghibah jangan ngajak anaknya. Anaknya diajak main ke rumah temennya, ayo ke rumahnya teman mama, ya duduk di situ. Terus dengarkan mamanya lagi gunjing bapaknya, Masya Allah. Suamiku itu begini, anaknya ngerungokno. Wadah itu begitu. Ya enggak Bu? Ada enggak Bu? Loh ngaku toh, aku seneng. Ngaku. Atau gunjing orang lain, yang gunjing orang lain. Anak kalau mengalami seperti itu caranya gimana ngingatkan? Cara yang terbaik jangan diingatkan dulu. Terus gimana? Karena kalau kamu ingatkan kemudian membuat orang tuamu murka kepada kamu, murkanya itu lebih bahaya daripada engkau mengingatkan dia. Ingkari dalam hati, ya Allah aku gak suka orang tuaku seperti ini, tolong ya Allah ampuni orang tuaku, dongakno. Ampuni orang tuaku. Kemudian kamu izin, Bu, Pak ke toilet dulu. Nanti lama-lama bapak ibunya paham, ngerasani toilet. Ngerasani toilet. Akhirnya paham, oh anak saya tidak suka saya ngomong seperti itu. Toilet dulu. Atau pura-pura ada telepon masuk, Bu sebentar. Halo ya, halo ya. Pokoknya pakai segala macam cara untuk menyingkir, untuk menyingkir. Setelah itu cara nasihatinya jangan ngomong, Pak Bu ngerasani haram, nerokok loh Pak, Masya Allah. Ngungkuli zina, ngungkuli Pak. Itu gak tambah sadar, tambah ngamuk tuh orang tuanya. Tambah ngamuk. Jangan begitu. Di antara nasihat itu doa. Di antara nasihat itu doa. Doakan nanti berubah. Karena saya yakin setiap muslim udah paham kok. Gunjing itu dosa. Hanya saja kan lupa toh. Lupa lalai. Terakhir, kok gak rampung-rampung ya? Dari tadi terakhir terus. Mas Habib, saya pagi pesan kopi 2. Ya sudah. Masuk gini, Masya Allah Bib, saya dapat rezeki berlipat. Ini perlu nih, iya. Nah, ini boleh dibaca ini, ya. Masya Allah, bagus. Boleh saya baca? Ini termasuk promosi dari langit ini. Testimoni kopi belum datang, rezeki sudah datang. Mas Habib, saya pagi pesan kopi 2 dengan harga 160.000 sudah termasuk ongkos kirim ke Sidoarjo. Artinya
Harga kopinya itu kan kurang lebih 250 gram, harganya 70.000. Kalau dia beli 2 berarti 140.000, ongkos kirimnya 20.000. Dan Masya Allah Beb, itu pagi pesen kopi, siangnya saya dapat rezeki berlipat Beb. Dapat 1.600.000, barakallah Beb, Masya Allah. Ya pesen kopi meneh.